Amalan-amalan di hari Idul Fitri. Memperbanyak takbir. Takbiran pada saat Idul Fitri dimulai sejak datangnya waktu maghrib pada tanggal 1 Syawal sampai selesai salat Id. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah 185. Ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika orang sudah selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka disyariatkan untuk mengagungkan Allah dengan bertakbir. Pun demikian, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah menuju lapangan, kemudian beliau bertakbir hingga tiba di lapangan. Beliau tetap bertakbir sampai sholat selesai. Setelah menyelesaikan sholat, beliau menghentikan takbir. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Takbiran Idul Fitri dilakukan di mana saja dan kapan saja. Maknanya tidak harus di masjid. Sangat dianjurkan untuk memperbanyak takbir ketika menuju lokasi sholat Idul Fitri, baik masjid yang luas atau lapangan jika masjid tidak memadai. Karena ini merupakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah menuju lapangan, kemudian beliau bertakbir hingga tiba di lapangan. Beliau tetap bertakbir sampai selesai sholat. Setelah menyelesaikan sholat, beliau menghentikan takbirnya. Al-Imam As-San'ani menukil penjelasan dari para ulama bahwa lafaz takbir itu longgar. Tidak hanya satu atau dua lafaz saja. Di antara lafaz takbir yang biasa diamalkan oleh salaf adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Amalan-amalan sunnah sebelum sholat Idul Fitri. Mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Hal ini sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebagai berikut. Dari Nafi', ia berkata bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke musola. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Imam Nawawi menyatakan bahwa asar ini sahih. Berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Pun demikian, diriwayatkan dari Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa memakai pakaian terbaik di hari Id, bertakbir dari rumah menuju tempat salat. Ketika puasa Ramadan telah sempurna, kita diperintahkan untuk mensyukurinya dengan memperbanyak takbir. Allah Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Baqarah 185. Dalam salah satu riwayat disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan, dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari takbir. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Makan sebelum sholat Idul Fitri. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-Fath menyatakan bahwa diperintahkan makan sebelum sholat Idul Fitri adalah supaya tidak disangka lagi ada tambahan puasa. Juga maksudnya adalah dalam rangka bersegera melakukan perintah Allah. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah keluar pada hari Idul Fitri ke tempat sholat sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau tidak mendapati kurma, maka boleh makan makanan halal lainnya, baik nasi, roti, dan lain sebagainya. Saling mengucapkan selamat, at-tahni'ah. Termasuk sunnah yang baik yang bisa dilakukan di hari Idul Fitri adalah saling mengucapkan selamat. Selamat di sini baiknya dalam bentuk doa, seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Ucapan seperti itu sudah dikenal di masa salaf dahulu. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa pada hari Id, Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan
taqabbalallahu minna wa mink. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak mengapa, artinya boleh-boleh saja satu sama lain di hari raya Id mengucapkan taqabbalallahu minna wa mink. Al-Mughni, ucapan selamat pada saat hari Id ini tidak ada lafadz yang baku berdasarkan dalil. Ini adalah perkara mubah, asalkan substansinya adalah mengandung hal-hal yang baik. Ucapan selamat di atas biasa diucapkan oleh para salaf setelah sholat Id. Namun, jika diucapkan sebelum sholat Id pun tidak masalah. Melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di hari Id ingin pergi ke tempat sholat, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara hikmah kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membedakan antara jalan pergi dan pulang adalah agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat yang keempat. Dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat sholat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id dengan berjalan kaki. Begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Waktu sholat Idul Fitri. Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, waktu sholat Id dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal, waktu matahari bergeser ke barat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Fiqh Sunnah dan Ar-Raudhatun Nadiyah. Ibnul Qayyim mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ibnu Umar yang sangat terkenal mencontoh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari meninggi. Tata cara sholat Idul Fitri. Sutroh, pembatas sholat bagi imam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menuju lapangan pada hari raya, beliau perintahkan untuk menancapkan tombak di depan beliau. Kemudian beliau sholat menghadap ke benda tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sholat Id 2 rakaat. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, lalu beliau mengerjakan sholat Id 2 rakaat. Namun beliau tidak mengerjakan sholat Qabliyah maupun Ba'diyah Id. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sholat dilaksanakan sebelum khutbah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, saya mengikuti sholat Id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Uthman radhiyallahu anhum. Mereka semua melaksanakan sholat sebelum khutbah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Takbir ketika sholat Id. Takbiratul ihram di rakaat pertama, lalu membaca doa iftitah, kemudian bertakbir 7 kali. Di rakaat kedua, setelah takbir intiqal berdiri dari sujud, kemudian bertakbir 5 kali. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mengangkat tangan ketika takbir tambahan. Terdapat riwayat dari Ibnu Umar bahwa beliau mengangkat kedua tangan setiap takbir tambahan sholat Id. Zadul Ma'ad. Zikir di sela-sela takbir tambahan. Terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau menjelaskan tentang sholat Id. Di setiap sela-sela takbir tambahan dianjurkan membaca tahmid dan pujian kepada Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ibnul Qayyim mengatakan, disebutkan dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau menjelaskan di setiap sela-sela takbir dianjurkan membaca hamdalah, memuji Allah, dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zadul Ma'ad. Bacaan ketika sholat. Dalam riwayat Muslim, An-Nasai dan At-Tirmidzi disebutkan bahwa setelah membaca Al-Fatihah dianjurkan untuk membaca surat Qaf di rakaat pertama dan surat Al-Qamar di rakaat kedua, atau surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Orang yang ketinggalan sholat Id. Orang yang ketinggalan sholat Id berjamaah, maka ia sholat 2 rakaat. Atha bin Abi Rabah mengatakan, apabila ketinggalan sholat Id, maka sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun orang yang meninggalkan sholat Id dengan sengaja, maka pendapat yang nampak dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia tidak disyariatkan untuk mengqadha'nya. Majmu' Al-Fatawa. Bila hari Id jatuh pada hari Jumat, maka bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id, ia punya pilihan untuk menghadiri sholat Jumat atau tidak. Namun, imam masjid dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat Jumat.
agar orang-orang yang punya keinginan menunaikan sholat Jumat bisa hadir, begitu pula orang yang tidak sholat Id bisa turut hadir. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama Hambali, dan pendapat ini terdapat riwayat dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Az-Zubair. Dalil dari hal ini adalah Abu Ubaid berkata bahwa beliau pernah bersama Utsman bin Affan dan hari tersebut adalah hari Jumat. Kemudian beliau sholat Id sebelum khutbah. Lalu beliau berkhutbah dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ini adalah hari di mana terkumpul 2 hari raya. Siapa saja dari yang nomaden ingin menunggu sholat Jumat, maka silahkan. Namun siapa saja yang ingin pulang, maka silahkan dan telah kuizinkan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam.